Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kelompok 5. Di sini kita akan membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Yuk kita bahas bersama. Tapi sebelum kita bahas, kita mau kenalan dulu nih. Anggota kelompok kami, yang pertama, Alvindi Rosanu Jayanti. Kedua, Gandhi Bastian. Ketiga, Hasyana Jamila. Keempat, Niken Arina. Dan terakhir, Tutut Hanifah. Nah, pertama, hakikat. Hakikat itu sendiri sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar, berinteraksi, bekerja sama, bekerja, dan juga lain sebagainya. Nah, bahasa menjadi unsur utama dalam berkomunikasi antar masyarakat. Kedua, ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa sendiri ada 3 nih. Yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, alat pemersatu. Yang ketiga, sebagai identitas suku atau bangsa. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, alat komunikasi merupakan alat komunikasi dua arah antar individu. Yang kedua, sebagai alat pemersatu dengan bertukar pikiran dengan bahasa yang sama. Yang ketiga, sebagai identitas suku atau bangsa. Nah, dijadikan keunikan dan juga identitas suku atau bangsa. Sebagai informasi tambahan, di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 370 bahasa daerah yang masih dipakai oleh suku yang ada di Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ini sangat penting sekali sebagai alat bertukar pikiran dengan bahasa yang sama. Lalu, sifat bahasa. Sifat bahasa ada dinamis, konvensional, produktif, unik, universal, dan juga sebagai identitas. Pertama, dinamis. Bersifat dinamis berarti bahasa Indonesia selalu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contoh, satu menjadi satu, Joko menjadi Joko. Lalu bersifat konvensional, artinya adanya kesepakatan bersama terkait pengaturan bahasa. Contohnya nih, kalau bahasa Indonesia huruf A dibaca A, sedangkan bahasa Inggris huruf A dibaca E. Sedangkan pola kalimatnya untuk bahasa Indonesia SPOK, kalau bahasa Inggris pola kalimatnya SPKO. Nah, kesepakatan bersama itu yang membuat, menciptakan, menyepakati, dan juga menggunakan adalah bangsa Indonesia sendiri. Lalu sifatnya produktif atau tidak terbatas. Dimulai dari huruf K, kata, kelompok 5, kalimat. Kelompok 5 menjelaskan tentang sifat bahasa dan paragraf. Kelompok 5 menjelaskan tentang sifat bahasa. Bahasa bersifat produktif, artinya tidak terbatas. Bahasa selalu bisa berkembang. Bersifat unik. Unik di sini yang pertama tidak bisa disamakan. Setiap bahasa memiliki perbedaan. Kedua, tidak bisa dicampur. Penggunaan bahasa tidak bisa dicampur dengan bahasa lain. Yang ketiga, tidak bisa disambungkan. Nah, bahasa tersebut tidak bisa kita sambungkan katanya dengan bahasa lain. Jadi, unik di sini berarti setiap bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakan dengan bahasa lainnya. Universal. Nah, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan oleh warganya, tetapi masyarakat asing bisa mempelajari, memahami, menggunakan, dan juga menerapkan bahasa Indonesia. Identitas. Bahasa menjadi atribut bangsa, artinya bahasa menjadi unsur penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Maksud dari bahasa nasional adalah sebagai lambang identitas nasional dan juga sebagai
penghubung komunikasi antar daerah. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Jadi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Dan juga ada bahasa negara. Artinya bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan dan juga iptek. Lalu, di era industri digital, apakah bahasa penting? Tentu saja bahasa ini penting karena dalam era digital, teknologi bahasa membantu manusia dalam berkolaborasi, berbisnis, berbagi pengetahuan, dan juga berpartisipasi dalam perdebatan sosial dan juga politik. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Terima kasih semuanya. Semoga video ini dapat membantu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.